Shalom, apa kabarmu semua dalam keadaan sukacita dan dalam damai sejahtera Tuhan? Itulah yang menjadi doa saya setiap hari. Kiranya kita dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, dan senantiasa mata Tuhan tertuju pada kita. Amin. Saya ingin menyapa saudara-saudara saya yang tertulis di bawah ini, juga untuk jemaat MCC, mulai dari teman-teman saya, juga orang-orang yang mendukung dalam pelayanan, serta anak-anak yang belajar di STT, serta juga orang-orang yang melakukan misi, teman-teman saya yang di dalam pelayanan misi, juga semua saudara-saudara saya dan keluarga saya, serta semua teman-teman di dalam Tuhan, saudara-saudara dalam Tuhan yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati saudara. Kali ini saya ingin membawakan firman Tuhan berjudul Firman Tuhan yang Membela Kita. Saudaraku, tertulis dalam kitab Yohanes 8 ayat 4 sampai dengan 21, firman Tuhan katakan demikian, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dalam cerita ini, suatu kesaksian kebenaran yang terjadi pada saat itu, dikatakan ada seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, tertangkap basah berbuat dosa, lalu dikatakan orang-orang menangkapnya dan mempertanyakan kepada Yesus, karena mereka tahu dalam hukum Taurat atau hukum Musa, dikatakan orang seperti ini harus dilempari dengan batu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan di situ, Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Saudaraku, waktu Yesus dipertanyakan tentang hukuman ini, Yesus tidak menjawab, tetapi Yesus menulis. Jika Yesus menuliskan sesuatu di tanah itu bersifat sekejap. Karena apa? Karena akan hilang, akan diinjak orang, akan terbang dengan angin sehingga debu menutupi tulisan itu. Firman itu dituliskan di tanah hati manusia. Saudaraku, kekuatan yang sangat luar biasa apabila firman itu dibagikan, apabila firman itu didengar oleh manusia, dia tidak akan kembali dengan percuma. Firman itu akan mengerjakan di dalam hatinya. Firman itu akan masuk ke dalam loh hatinya dan akan berbicara dalam hatinya. Kalau kita membaca cerita kesaksian ini, bagaimana perempuan ini diselamatkan oleh Tuhan dari hukuman yang seharusnya dia terima. Tetapi mengapa Tuhan Yesus justru tidak mempersoalkan tentang isi hukum itu, tetapi Yesus mempersoalkan bagi manusia, apakah ia menjalankan hukum dari kitab Taurat? Apakah ia menjalankan perintah Allah? Jadi saudaraku, waktu mereka mencobai Yesus, mereka mencobai dengan firman, saudaraku.
Begitu banyak orang yang suka bertanya, padahal dia tahu, saudaraku. Dia suka mencari tahu karena ingin menjebak seorang tahu atau tidak tentang firman Tuhan. Tetapi saudaraku, Yesus tidak mempersoalkan tulisan firman itu, tetapi Yesus mempersoalkan, sudahkah engkau mengerti hakikat firman itu atau tidak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukuman diberikan sebenarnya supaya menjadi sebuah peringatan, supaya mereka takut berbuat dosa. Ketika dilempari dengan batu, itu menjadi suatu peringatan supaya mereka jangan seperti orang mati dilempar batu karena berbuat dosa. Tetapi saudaraku, peringatan itu kadang manusia melakukan dosa karena tidak kelihatan, saudaraku. Manusia melakukan dosa, berani melakukan dosa karena dia tidak kelihatan, tidak ada yang tahu, maka dia berani melakukan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel mengikuti firman Tuhan, mengikuti hukum Taurat, tetapi dia lebih mengutamakan adat istiadat daripada hukum firman Tuhan. Ini terjadi pada kita, saudaraku. Kadang kita ini ketika mendengar firman Tuhan, perintah firman Tuhan, kita lebih memberikan sesuatu alasan yang make a sense, yang masuk akal dalam pikiran kita, lalu kita merendahkan derajat firman Tuhan, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untunglah mereka membawa di depan Yesus. Karena di depan Yesus, segala persoalan ada jawaban. Untungnya mereka membawa bertanya kepada Yesus. Karena di depan Yesus pasti ada hal yang ditolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa perempuan ini juga tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tahu dirinya berdosa, dia tahu dirinya layak dihukum, dia tidak berbuat apa-apa. Tetapi Yesus membela. Ketika ia membungkuk dan menuliskan dengan jarinya di tanah, itu tanda bahwa Yesus membela. Perjanjian Lama berbicara hukuman dosa. Seseorang yang melakukan dosa harus dihukum. Tetapi perjanjian baru adalah hukum Roh Tuhan, di mana hukum tetap ada, tetapi di-stop oleh Tuhan, yaitu dengan pengampunan. Saudaraku, luar biasa anugerah pengampunan Tuhan itu menyelamatkan perempuan itu dari hukuman seharusnya dia akan mati dirajam dengan batu. Yesus membungkuk dan menuliskan dengan jarinya di tanah. Apa yang dia tuliskan? Dia tuliskan dosa. Dia tuliskan apakah di antaramu ada yang berbuat dosa atau yang tidak berbuat dosa. Dia tuliskan apakah di antaramu semua orang yang benar, maka Yesus menuliskan tentang dosa. Dan ketika orang banyak membaca tulisan di tanah, mereka mengatakan dalam hatinya, saya melakukan dosa ini, saya melakukan dosa itu, saya melakukan dosa ini. Lalu Yesus katakan, jika di antaramu ada yang merasai dirinya benar, silakan kau mengambil batu dan lempari perempuan itu. Tetapi mereka tidak ada, saudaraku. Tidak ada yang berani mengambil batu, karena mereka sadar bahwa dirinya juga berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan selanjutnya ketika mereka terus mendesak Tuhan untuk mengadili, untuk menghukum, untuk mematikan orang yang kedapatan berbuat dosa ini? Yesus dua kali lagi membungkuk dan menuliskan dengan jarinya di tanah. Apa yang dituliskan di situ? Pengampunan, saudaraku. Pengampunan. Tuhan memberikan hukum perintah firman Allah itu supaya manusia tahu bahwa Tuhan itu kudus dan suci, tidak bisa didekati dengan dosa. Tetapi dengan pengampunan daripada darah Tuhan Yesus, kita bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita bisa dibenarkan oleh Tuhan karena kita diberikan pengampunan oleh Tuhan. Saudaraku, pengampunan di sini Yesus tuliskan di tanah.
Artinya apa? Ketika engkau mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, tuliskanlah di hatimu, di tanah hatimu, supaya engkau ingat bagaimana Tuhan mengampuni engkau, bagaimana Tuhan meluputkan engkau dari sesuatu hukuman yang besar, dan Tuhan meluputkan engkau. Tuliskanlah itu di tanah hatimu. Dan Yesus menuliskan pengampunan ketika dia membungkuk. Dan dia tuliskan yang pertama tentang dosa, yang kedua tentang perjanjian baru, yaitu pengampunan. Tentang perjanjian baru, yaitu penebusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa satu persatu mereka meninggalkan. Mereka pergi satu persatu, bahkan dari yang tertua dan sampai semua yang muda meninggalkan. Mengapa mereka tidak jadi menghukum, saudaraku? Karena mereka sadar bahwa dirinya berdosa. Dunia ini tidak adil, saudaraku. Pengadilan di dunia ini tidak adil. Pengadilan yang daripada Tuhan itu adalah adil. Karena apa? Ketika Tuhan mau mengadili, Tuhan memberikan suatu kesempatan untuk bertobat. Tuhan memberi kesempatan untuk memperbarui orang itu. Tuhan memberi kesempatan untuk diampuni daripada dosanya. Saudara, orang yang berbuat dosa dan tidak bertobat, dia benci dengan orang yang dosanya sama yang ia lakukan. Ia lalu seolah-olah sangat tahu tentang kekudusan. Dia seolah-olah tahu akan kebenaran, padahal dia menyembunyikan dosa. Saudara mengerti maksudnya? Orang yang hidupnya suka berzina, dia akan berbicara orientasinya tentang perzinahan. Dia akan berbicara tentang menghakimi orang yang suka berzina, padahal dirinya berzina. Seperti orang menunjuk ini, saudara. Yang satu menunjuk ke depan, tetapi yang tiga menunjuk dirinya. Sebenarnya dia ini juga berzina. Saudara, Tuhan memberikan waktu pertobatan bagi perempuan itu. Karena Tuhan katakan, di manakah mereka? Jawab dari perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Apakah Yesus membatalkan hukuman ini? Tidak, saudaraku. Hukuman itu dibuat oleh Tuhan supaya manusia mengerti, mengenal akan kebenaran, akan dosa itu yang merugikan, akan dosa itu yang mengejar, akan dosa itu yang selalu menuduh dalam diri kita. Oleh sebab itu Tuhan katakan, aku tidak menghukum engkau. Artinya hukuman itu diberikan, tetapi pengampunan itu jauh lebih besar daripada hukuman itu. Artinya apa? Dia diselamatkan, saudaraku. Perempuan diselamatkan dua kali. Dia diselamatkan di dunia, dan nantinya ketika dia mati, dia pun diselamatkan karena dia hidup dalam kebenaran Tuhan. Pengampunan daripada Tuhan itu merupakan bukti Tuhan membela kita. Kalau tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus membungkuk dan menuliskan dengan jarinya di tanah, Ia menuliskan di hati saudara. Dia menuliskan karya penebusan di hati saudara. Saudaraku, oleh sebab itu, kita jangan takut. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang membela. Kita ini menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Saya selalu katakan Tuhan itu adalah bodyguard saya dan bodyguard saya. Dia yang menuntun saya dan yang menjaga saya. Dia yang menuntun dengan firman dan dia yang membela dengan firman. Amin. Firman Tuhan yang membela kita. Artinya dengan firman itu dibela oleh Tuhan. Saudaraku, Allah itu ajaib. Allah itu penuh kasih. Allah itu sangat perhatian dengan saudara. Kisah daripada perempuan ini, saya ingat dengan kesaksian daripada Rahab. Saudaraku, dikatakan di situ dalam Ibrani 11 ayat 31, karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa
bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Menyambut pengintai-pengintai, dan pengintai-pengintai itu berjanji akan menyelamatkan Rahab. Lalu, apa yang dikatakan dalam perjanjian itu? Dan karena iman pula, Rahab mentaati perjanjian tali benang kirmisi dengan mengumpulkan semua orang seisi rumahnya dan tetap tinggal di dalam rumah. Artinya apa? Dia memberi satu perjanjian, mentaati perjanjian dengan dua pengintai itu untuk menunjukkan bahwa rumah yang ada tali benang kirmisi itu, dia tidak akan turut dibinasakan. Dalam kitab Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada sebuah kesejajaran cerita, saudaraku, dari firman ini, antara Tuhan mengampuni dosamu merah seperti kirmisi, dan seperti Rahab yang memakai tali kirmisi untuk menjadi tanda mentaati perjanjian dengan pengintai itu. Ketika Tuhan mengatakan dosamu merah seperti tali kirmisinya Rahab pelacur itu, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya apa? Pengampunan itu luar biasa, saudara. Tuhan tidak akan mengingat dosa yang pernah kita perbuat, karena Tuhan mengampuni dengan darahnya. Saudara, peristiwa perempuan yang kedapatan berzina dan ditolong oleh Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kesalahan apapun, jika kita datang sama Tuhan, ada sebuah pemberesan yang menjadi baik. Dosa seperti apapun, ketika kita datang membereskan dengan Tuhan, maka Tuhan ampuni, Tuhan bela hidupnya, Tuhan menjadikan hidupnya baru, Tuhan membukakan pintu anugerah dalam hidupnya. Saudara, orang yang berbicara menilai orang lain dengan mengatakan, wah itu turunannya orang jahat, seolah-olah sudah tidak mungkin dia menjadi orang baik. Dia turunan orang jahat, dia tinggalnya hidup di kampung yang penuh dengan orang-orang jahat, dia hidupnya ditinggal di lingkungan orang-orang jahat, dia tidak bisa diperbaiki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru perempuan Rahab dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Justru perempuan Samaria dipakai Tuhan, seorang pelacur dipakai Tuhan untuk menjadi penginjil pertama di dunia. Dia memberitakan Injil, dia memberitakan kelepasan, dia memberitakan pengampunan daripada dosa. Saudara, pengampunan itu yang lebih penting. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan. Carilah wajahnya, bereskan setiap apa yang menjadi permasalahan hidup yang tidak selesai. Bereskan, karena Tuhan itu membela kita, karena Tuhan itu mengampuni kita. Saudara, ketika Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah, bukan hanya orang-orang saja yang akan menghukum yang membacanya, tetapi perempuan itu juga membacanya. Tapi ketika Yesus membungkuk untuk kedua kali dan menulis lagi dengan jarinya di tanah, di situ perempuan juga membaca besarnya pengampunan. Saudara, orang yang tidak bisa mengampuni, dia juga tetap tidak akan bisa lepas dari dosa. Firman Tuhan katakan, engkau pembunuh karena engkau membenci saudaramu. Jadi saudaraku, kalau orang katakan saya tidak berbuat dosa, tapi di dalam hatimu ada kebencian, engkau pembunuh. Engkau disamakan dengan pembunuh, engkau berdosa. Saya rindu untuk mengajak saudara berdoa, supaya saudara membuka hatimu dan menerima tulisan tangan Tuhan di tanah hatimu, besarnya pengampunan itu.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab Tuhan memberikan pengampunan bagi kami. Kami percaya Tuhan, lebih besar kasih Tuhan daripada dosa yang kami perbuat. Kami menyadari kami manusia yang berdosa. Kami menyadari bahwa kami melakukan dosa. Biarlah hari ini Tuhan ampuni kami. Biarlah kami terbuka kepada Tuhan dosa apa yang kami lakukan. Supaya ketika kami menerima pengampunan daripada Tuhan, kami tidak akan berbuat dosa lagi. Tuhan, tolong kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, kami menjalani hidup kami dengan kekuatan Tuhan. Sehingga kami bisa hidup tanpa berbuat dosa. Terima kasih Tuhan. Biar segala hal yang kami sudah lakukan ditutupi oleh kuasa darah Tuhan Yesus, ditutupi oleh penebusan darah Yesus, dimeteraikan dengan kuasa darah Yesus, bahwa kami sudah ditebus oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah saudara, jalankan terus misi Injil dan tetap kuat dalam Tuhan. Bye.